Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di Zoom Better Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. So, malam hari ini kita ada satu topik yang saya pikir tidak ada habis-habisnya untuk dibahas ya, dan selalu menjadi sesuatu yang menarik, yaitu tentang uang gitu. Dan kenapa selalu tentang uang dan sering dibahas? Karena memang yang namanya kita hidup di dunia ini hampir segalanya kita menggunakan uang ya. So malam hari ini kita bahas tentang a dialogue with me and money, artinya percakapan dengan saya, artinya pribadi Anda semua ya, dengan diri sendiri, percakapan dengan diri sendiri dan dengan uang. Kenapa ada percakapan dengan diri sendiri dan uang, bukan hanya percakapan dengan uang? Karena sebelum kita bisa bercakap-cakap dengan eksternal, kita perlu bisa dulu bercakap-cakap dengan diri sendiri. Ya, itu sebabnya a dialogue with me and money. Oke? Okay? So, izinkan saya untuk share screen. Ya. Jadi judul atau tema kita malam hari ini adalah a dialogue with me and money. Ini saya sajikan dengan penuh cinta untuk komunitas Better Life kita yang tersayang gitu ya. Oke. Nah, apa sih dialog gitu? Kalau menurut para ahli ya, dialog itu adalah bentuk aktivitas kerjasama yang berupa kita berinteraksi, berkomunikasi, ya, interaksi komunikatif. Kemudian interaksi ini dalam bentuk verbal yang berlangsung dengan tertib, teratur, yang melibatkan dua pihak atau lebih gitu. Jadi bisa berdua, bisa bertiga gitu ya, bisa lebih banyak. Dan tujuannya adalah untuk saling memahami ya dan mengerti tentang maksud dan informasi yang disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lainnya guna mencapai tujuan tertentu gitu ya. Ini yang namanya dialog. Nah, seringkali yang kita lakukan selama ini bukan dialog, tapi order gitu ya. Dan parahnya ordernya itu sambil menutup telinga. Ya, sama dengan kalau kita seperti ngobrol memberikan perintah sambil tutup kuping. Kita nggak mau tahu, pokoknya ngomong gitu. So, itu seperti kita tidak ada love and respect gitu ya. Karena kalau kita love and respect dengan sesuatu, pastinya kita selain kita menyampaikan apa yang kita inginkan, kita juga mau mendengar dari pihak yang berseberangan, sehingga kita bisa mendapatkan satu goal bersama yang menyenangkan gitu ya. Kalau kita satu tim, maka diri sendiri dan uang ini adalah satu tim sebenarnya. Nah, apakah selama ini teman-teman posisinya itu seperti orang yang memberi order sambil menutup telinga, gitu ya? Terus di dalam jadi galau, deg-degan. Ini yang saya orderin, dia kerjain nggak ya? Karena kita tidak mau dengar feedbacknya mereka. Gitu. Nah, yuk kita interaktif ya. Coba, selama ini yang teman-teman lakukan, itu dialog atau komunikasi satu arah? Yuk, silakan bisa Satu arah. di chat satu arah. Nah, apa rasanya waktu komunikasi satu arah? What do you feel? Apa rasanya? Pemerintah. Kurang yakin. Ya, memerintah. Dan waktu memerintah, apakah nyaman atau ada sedikit, sometimes ada sedikit keraguan atau Ragu. ada rasa nggak Takut. yakin juga gitu ya, Ya, ya. ya Jadi, takut seperti, aduh, kok sih ya, kok ini, kok saya beli ini gitu. oke. Thank you masukannya teman-teman. Perintah nggak satu arah, deg-degan ya, ya deg-degan. Takut kekurangan, nggak yakin juga gitu ya. Ya ini dengar apa enggak, jadi apa enggak gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sama halnya dengan seperti gini, kalau dalam grup, katakanlah kita punya tim kerja grup di WA chat ya.
Coba teman-teman punya nggak tim kerja di WA chat? Misalnya cuman bertiga gitu, atau berempat, itu teamwork ya, teamwork. Kemudian teman-teman bilang nih, besok ada satu ya, teman ngomong, Anda berbicara di grup kerja itu, besok ini ya, besok kita laporannya kita serah terima ke atasan ya, gitu ya. Terus udah gitu teman yang tiga ini kan bisa berempat ya, teman yang tiga nggak komen sama sekali. Jadi satu satu ini aja, satu arah aja. Kira-kira apa perasaannya? Tapi waktu dilihat kebaca gitu, kan ada tuh infonya. How do you feel? Rasanya gimana? Apakah yakin besok laporannya akan pasti bisa diserah terima ke atasan atau gimana? Ngerasa dia nggak dianggap, Bu. Oke, satu merasa nggak dianggap, dikacangin. Tapi mungkin nggak, walaupun yang lain tidak menjawab, dia udah kelihatan gitu ya, sudah read gitu ya. Tapi kita santai-santai aja, tahu bahwa besok pasti dikumpulin. Mungkin nggak punya perasaan gitu juga. Bukan perasaan, mungkin nggak kondisi begitu. Mungkin nggak? Mungkin. Oke. Bisa mungkin kalau sebelum Anda memposting chat itu, Anda sudah tahu punya kualitas yang baik hubungan dalam grup itu. Betul nggak? Kalau sudah punya, udah tahu, teman saya mah mungkin lagi nyetir gitu. Dia kalau baca udah pasti dia lakukan kok. Kita sudah punya standar komunikasi yang baik. Sama dengan kadang Anda seperti suami istri, kadang tidak perlu ngomong, udah tahu sama tahu. Ada yang kayak gitu, walaupun ada juga suami istri yang sudah ngomong pun nggak tahu-tahu. Ya, jadi ada yang tahu sudah setahu sama tahu itu karena apa? Karena hubungannya sudah sinkron, gitu ya. Karena hubungannya sudah sinkron. So, kita hari ini akan mengeluarkan, kita akan sama-sama bikin satu financial abundance statement gitu ya. Kita akan sama-sama membacakan financial abundance statement. Kemudian kita lihat apa reaksi uang ya, dan apa reaksi internal kita dengan statement yang kita bacakan. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Sampai sini? Oke ya, jadi saya akan tampilkan di layar monitor. Saya bacakan dan teman-teman ikuti kata-kata saya, dan waktu membacakan ini letakkan tangan kanan di area dada sedekat mungkin dengan jantung Anda gitu ya. Oke? Tangan kanan yang langsung nempel ke dada, kemudian tangan kiri di atasnya, gitu ya. Oke, sebelumnya minum air putih dulu yuk. Sebelum kita mulai, kita minum air putih dulu. Dah. Kemudian ambil dulu uangnya, uang yang selembar ya, uang yang selembar. Kemudian katakan, wahai uang yang baik, Wahai uang yang baik, kamu adalah adalah wakil wakil dari semua dari semua uang-uangku, uang-uangku, dari semua dari semua pasukan pasukan kekayaanku. kekayaanku. Hari ini engkau menjadi juru bicaranya. Hari ini engkau menjadi juru bicaranya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, pegang duitnya udah ngomong ya. Jadi udah tahu ya, ini duit adalah yang ada di hadapan kalian adalah juru bicara. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bacakan bersama-sama Financial Abundance Statement. Ini ada 3 halaman. Yuk, kita tarik nafas dalam dulu, lewat hidung, hembuskan lewat mulut.
Sekali lagi, hembuskan. Ya. Dan kita mulai ya. Ikuti kata-kata saya. Oke. Telapak tangan kanan di dada sedekat mungkin dengan jantung, telapak tangan kiri di atasnya. Yuk, kita mulai ya. Kelimpahan mengalir ke saya. Saya layak dan berhak mandiri secara finansial. Saya suka menciptakan kekayaan dan kesuksesan untuk diri saya sendiri. Kaya adalah takdir saya. Uang datang pada saya dengan cara yang terduga maupun yang tidak terduga. Saya layak menghasilkan lebih banyak uang. Saya menyambut sumber pendapatan dan kekayaan yang tidak terbatas dalam hidup saya. Uang dan spiritualitas dapat hidup berdampingan secara harmonis. Saya melepaskan semua energi dan konsep negatif tentang uang. Uang datang kepada saya dengan mudah dan tanpa susah payah. Saya menggunakan kelimpahan finansial saya untuk memperbaiki kehidupan saya dan kehidupan orang lain. Kekayaan secara konsisten mengalir ke dalam hidup saya. Saya menciptakan kemakmuran yang konstan. Saya mampu menangani uang dalam jumlah yang besar. Saya merasa damai dengan memiliki banyak uang. Saya bisa menghandle kesuksesan besar dengan mudah dan dengan penuh berkat. Hidup ini penuh dengan kelimpahan finansial. Saya mewujudkan kelimpahan finansial. Uang mengalir dengan mudah ke dalam hidup saya. Saya terbuka dan bersedia membiarkan kelimpahan finansial datang ke dalam hidup saya. Kelimpahan finansial mengalir kepada saya dari berbagai sumber. Saya diberkati dengan kelimpahan finansial. Kelimpahan finansial ada di sini dan saya sinkronkan diri saya dengannya. Kelimpahan finansial adalah hak lahir saya. Saya sayang uang dan uang menyayangi saya. Saya bersyukur atas uang yang saya terima dan uang pun bersyukur ada di tangan saya. Karena saya menggunakan uang untuk membuat dunia saya yang lebih baik. Saya adalah magnet uang. Amin. Oke. Sampai di sini. Tarik nafas dalam. Sekali lagi. Sekali lagi. Nah, apa yang barusan teman-teman bacakan, yang kita barusan bacakan bersama? Apa rasanya? Apa rasanya? Apakah rasanya cukup sinkron dengan yang dibaca atau yang nggak pas? Apa rasa sensasi di tubuh Anda? Perhatikan nafasnya seperti apa waktu membaca itu. Apakah deg-degan? Apakah semangat? Apakah harap cemas? Lalu waktu membacakan tadi, apakah tahu pasti atau ada rasa ragu? So you have to harus jujur ya dengan diri sendiri. Noticing, perhatikan diri sendiri. Apa rasanya? Apa ada rasa lelah waktu membaca itu? Rasa lelah di wajah, misalnya tidak nyaman di wajah, tidak nyamannya level berapa? Ditulis ya. Nafasnya seperti apa? Nafas deg-degan, Bu. Terus teringat rasanya pegang uang 30 juta. Oke. Jantung hangat, good. Happy, good. Oh, pasti yakin, good. Semangat, boleh. Jadi jangan heran kalau misalnya ada yang tidak ini ya. Justru kita mau cari nih. Kita mau cari ada hambatan nggak? Karena gini,
Pertanyaannya gini, kalau Anda merasa benar semangat, semua oke 100% dengan semua statement tadi, apakah hidupnya sudah seperti itu? Apakah kehidupan sehari-harinya tentang uang sudah seperti itu apa belum? Langsung keluar. Udah sedih ya. Belum. TW. Belum. Ah, iya. Ya. Artinya ada sesuatu yang, jadi coba jujur dengan diri sendiri, dan tubuh selalu jujur ya. Tubuh tuh jujur banget. So, perhatikan di tubuh. Waktu tadi teman-teman setelah membaca itu, apa yang dirasa di tubuh? Ada sensasi apa di tubuh? Ada kayak perlawanankah di tubuh? Apakah tubuh seperti di pressure? Dengan statement yang tadi, ada? Awal deg-degan, nggak ada perlawanan, tapi sangat mengantuk. Oke. Thank you masukannya, teman-teman. Waktu baca yakin tubuh kerasa merinding, tapi kondisi belum inline. Oke, thank you. Ya, cukup diperhatikan ya, noticing aja. Kondisinya seperti apa? Rasa sensasi di tubuh, nafas ya. Tadi ragu, apa ada ragu dari kalimat-kalimat tadi? Apakah ada yang diragukan atau semua 100% clear? Ya, misalnya apakah Anda sudah yakin pun bersyukur ada di tangan Anda? Are you sure? Ya, semua statement-statement ini waktu kita mengatakan kaya adalah takdir saya. Are you sure? Memang sudah punya mindset seperti itu? Apakah di sini tuliskan uang datang kepada saya dengan mudah dan tanpa susah payah? Apakah benar faktanya seperti itu? Lupa ya, suka lupa ngobrol. Suka ngobrol sama uang ya. Oke, artinya dia teman yang sudah, yang sometimes terlupakan ya. Nah, jadi ini statement-statement ini kembali. Apakah sudah 100% seperti ini atau belum? Kan gitu. Tujuan kita hari ini collective healing adalah supaya statement dari kita itu bisa dijalankan gitu ya. Program statement ini running gitu loh. Ini kan kita memasukkan data nih ceritanya, memasukkan program kan. 3 halaman ini adalah program yang kita masukkan hari ini ke dalam hidup kita. Setuju teman-teman? Program ini dijalankan dalam hidup? Yo, yang Setuju, setuju. Bu. Yang barusan kita bacakan, setuju? Setuju, Pak Ustadz. Suaranya saya langsung apal walaupun gambarnya nggak keluar. Oke, thank you, thank you. Ada beberapa teman-teman yang saya dengar suaranya langsung hafal ya, suara Mbak Anis gitu ya, Pak Ustadz, terus saya suaranya hafal. Oke, ya, jadi eh, ini yang barusan kita bacakan tadi, ini adalah program yang mau kita tanam gitu kan. Nah, tapi untuk memastikan program ini running, kita harus pastikan dulu kalau ibarat komputer itu tidak ada syntax error gitu. Nah, supaya ini pasti, bagaimana caranya? Tentu kita ngobrol dulu nih. Ya. Apa kata uang ke saya? Apa kata uang ke saya? Dan apa kata dalam diri tentang uang kan gitu. Kedua ini yang pernah nggak teman-teman lakukan dalam rangka menjalankan program uang yang teman-teman mau jalankan gitu ya. Nah, kita bisa tanyakan ke uang, yuk pegang duitnya dulu. Pegang uangnya. Katakan. Lalu pandang uangnya ya, sambil katakan.
uang yang baik, engkau sebagai juru bicara dari semua uang-uangku, baik yang ada padaku sekarang maupun yang sedang bekerja di luar sana. Katakan kepadaku, bagaimana pendapat kalian semua tentang statement yang baru saya bacakan? Bagaimana pendapat kalian tentang statement yang baru saya bacakan? Ayo, jujur, jawabannya apa? Ini ada yang bocor. Bu Mili lagi di mana nih, Bu Mili? Suaranya ada musik. Malam, Bu Ayen. Sorry, belum ke mute. Nggak apa-apa, lagi dengar musik ya? Oke. Eh, eh, apa kata si uang itu? Apa kata kalian? Kamu tidak pandai mengatur keuangan. Saya kurang mencintai uang. Oke. Berarti uangnya bilang kamu kurang mencintai saya gitu ya. Mau dapat dari mana lagi? Oke. Itu yang di dalam diri. Kita belum ngobrol sama yang dalam diri ya. Ini ngobrol sama duitnya. Duitnya ngomong apa ke kita gitu. Ya. Duitnya ngomong apa ke kita? Ya, wahai uang yang baik, engkau adalah juru bicara dari semua uang-uangku yang ada di dalam, yang ada pada saya sekarang, maupun yang sedang bekerja di luar sana. Oke. Apa pendapat? Oke, katakan sekali lagi sama uang ya. Saya tidak bertanya tentang pendapat kamu tentang saya, tapi yang saya tanyakan adalah apa pendapat kamu mewakili apa pendapat kalian gitu ya. Nah, dia mewakili semua uang yang ada gitu. Apa pendapat kalian tentang statement saya barusan? Jadi bukan tentang saya, tapi tentang statement saya barusan, yaitu statement yang tadi itu, yang tadi kita bacakan bersama. Apa pendapat kalian tentang statement tadi? Apakah kalian bisa menjalankan program itu? Atau ada yang perlu saya lakukan? Atau ada yang perlu kita lakukan supaya program itu bisa berjalan dengan lancar dan mudah? Ya. Jadi tanyakan, apakah ada yang perlu saya lakukan kalau memang ada hambatan ya? Kalau tidak ada hambatan, oke. Tapi jawabannya kan kalau hari ini hidup kita belum seperti statement yang tadi kita bacakan bersama. So artinya dengan uang dan mungkin dengan diri kita sendiri. Oke, I will come to you. Will come ya, saya akan datang ya. Akan datangnya kapan ya? Akan datangnya kapan? No respon. Oke. Nah, kira-kira ya, kalau kita sedang ngobrol bisnis dengan seseorang, terus jawabannya sabar ya, atau lagi telepon teman misalnya, mau jadi datang nggak? Sabar ya, ntar gue ke tempat lu. Jelas nggak tuh jamnya? Anda mau tunggu sampai kapan? Atau sebaiknya ada sesuatu yang jelas gitu. I was ready for you anytime you need. Disenyumin aja. Kamu harus rajin. Rajin apa? Ya, takdirmu menjadi kaya. Yang harus dilakukan belajar percaya ke semesta, minta yakin dan lupakan. Oke, sabar. Sebentar lagi kami akan segera datang menghampiri dirimu. Ini kalau untuk yang sabar harus jelas ya kapan waktunya.
Oke, sip, no respon. Kalau no respon, katakan, tanya lagi. Ada apa sehingga kamu diam? Apakah ada yang bisa saya lakukan supaya komunikasi kita lebih lancar? Atau apakah ada yang perlu saya lakukan supaya komunikasi kita bisa lebih baik? Dengarkan. So, jangan pakai ekspektasi apapun ya dalam berkomunikasi seperti ini, jangan pakai ekspektasi supaya hasilnya memang benar-benar itu energi uang yang sedang berbicara, bukan sesuatu yang dimanipulasi oleh otak kita. Ya, untuk yang disuruh sedekah, keluar kan? Suruh sedekah ke Betul. Oke, sedekah tidak harus dalam bentuk uang ya. Bisa sedekah dalam bentuk sharing ya, bisa sedekah dalam bentuk misalnya nanti kita ada baksos, teman-teman bisa join untuk sumbang tenaga gitu ya. Itu juga bisa. Oke, good. Jadi kira-kira seperti itu ya. Udah dapat ya feel-nya untuk ngobrol dengan uang. Oke. Nah, waktu misalnya tadi ada Mbak Anis yang suruh sedekah. Oke, I will do it in this week misalnya atau today ya. Itu juga harus pakai kerangka waktu. Kemudian mulai sekarang dan seterusnya kita lebih mesra ya hubungannya. Katakan begitu. Sampai bayangin si juru bicaranya itu ngangguk say yes. Oke? Gitu ya. Kemudian sekarang yang kedua adalah ngobrol dengan diri sendiri. Ya, ngobrol dengan diri sendiri. Coba. Oh ya, tadi satu lagi. Kira-kira kemudahan komunikasi tadi ya. Kemudahan komunikasi dari level 1 sampai 10. Itu Anda tadi komunikasi dengan uang ada di level berapa? Kualitasnya. Konten kualitasnya itu kualitas 1 sampai 10. Itu kualitasnya berapa? Kualitas hubungan komunikasi antara saya dan uang. Sampai uangnya tuh ngobrolnya enak sama kita gitu. Dia bisa bicara apa aja, dia sayang sama kita, kita sayang sama dia gitu. Kualitas ngobrolnya level berapa dari 1 sampai 10? Oke, 3, 5, 8. Good. So we have to honest to ourselves ya. Harus kita jujur aja, kita memang level berapa. Kalau rasanya levelnya 1 ya, tulis 1 enggak apa-apa gitu ya. Oke, ini muncul gambaran beras ya, tanya sama uangnya. Apa maksudnya? Jadi kalau kita nggak ngerti, kita lagi ngobrol sama uang nih. Terus dia muncul gambaran itu gitu ya. Kita nggak ngerti ya, tanya lagi sama uang maksudnya apa. Ya, tanya lagi terus. Karena kalau misalnya tanya beras, beras buat saya apa ya? Beras buat saya adalah ya sesuatu yang enak dimakan, apalagi kalau pakai sambal gitu ya. Tapi mungkin buat orang lain beras artinya bisa berbeda. Ada beberapa orang beras artinya adalah kemakmuran, beras artinya adalah sesuatu yang jumlahnya banyak gitu. Jadi tiap orang berbeda-beda gitu. Nah, jadi kita nggak bisa pakai standar pemahaman orang untuk diri sendiri gitu ya. Kemudian, gitu ya. Jadi kualitas kita dengan uang kita udah tahu ya, kontennya berapa. Ini perlu dicatat supaya nanti setelah healing kita tahu before afternya gitu. Karena validasinya tuh ada di rasa. Ya, validasinya ada di rasa nanti. Oke. Senyum aja. Oke, 7. Bisa tiba-tiba lancar, bisa tiba-tiba diam itu gimana Bu? Waktu diam gimana? Tanya kenapa diam gitu ya. Ya biasalah kayak kita lagi ngobrol sama misalnya sama teman, kadang-kadang dia diam, kadang dia ngobrol lancar gitu kan. Kalau kita komunikasi lancar kan kita tahu kenapa dia lagi bawel, kenapa dia lagi diam kan gitu. Jadi ya itu hubungannya harus mesra gitu ya. Nah, ini kita lagi belajar komunikasi dulu awalnya. Oke. Kemudian sekarang ngobrol sama diri sendiri ya, ngobrol sama diri sendiri. Ngobrol sama diri sendiri, tanyakan. Ya, tanyakan ke dalam diri sendiri, ngomongnya gini nih. Ngomong pandengin diri sendiri gitu ya. Saya mau berbicara dengan bagian diri saya yang khusus mengurusi bagian uang. Bayangkan teman-teman tuh duduk nih seperti yang digambar gitu ya.
Boleh teman-teman pakai imajinasi lain juga boleh, visualisasi lain juga boleh. Atau ini sekedar ide saja, teman-teman visualisasikan seperti ini. Bentuknya sama. Teman-teman bisa mengambil bentuk yang satu diri teman-teman sendiri, gambarannya. Yang satu lagi persis seperti teman-teman sendiri boleh. Atau boleh juga bentuk lain yang itu teman-teman bentuk modelnya, tapi itu adalah diri teman-teman sendiri. Tapi ini adalah figur yang di mana dia adalah figur yang khusus mengurusi bagian financial teman-teman. Gitu ya. So, ngobrol dan katakan kepada si figur ini, apa pendapatmu tentang statement yang barusan saya bacakan tadi? Ya. Apa pendapatmu tentang statement yang tadi saya baru bacakan? Kelimpahan mengalir ke saya layak dan berhak mandiri secara finansial, saya suka menciptakan kekayaan dan kesuksesan untuk diri saya sendiri, kaya adalah takdir saya, uang datang kepada saya dengan cara yang terduga maupun tidak terduga, terencana maupun tidak terencana, gitu ya. Saya layak menghasilkan lebih banyak uang, saya menyambut sumber pendapatan. Nah, ini apa kata si yang bagian figur yang khusus mengurus keuangan dalam diri Anda? Saya menciptakan kemakmuran secara konstan. Apa kata dia? Apa katanya? Coba ngobrol. Apa pendapatnya? Apakah program ini sudah berjalan atau dia cuma senyum-senyum saja? Atau bahkan mungkin dia tersenyum sinis, jangan-jangan. Ya, si yang bagian mengurusi keuangan dalam diri kita ini masih nanya, kok gak dapet 100 pun ya, nanti bayar lagi biar dapet 100. si bagian diri yang mengurusi keuangan ini, apakah dia memang sudah tune in di program yang tadi kita bacakan bersama, atau selama ini dia punya program sendiri gitu. Sambil ngayakin bisa disiplin gitu ya. Bisa berjuang tapi harus kontrol pengeluaran. Kenapa harus kontrol pengeluaran? Artinya apakah ada scarcity? Denial, takut dan mikir entah gimana lagi uang datang nggak selaras. Oke. Dia ngangguk tapi senyum sinis karena dia bilang saya kurang cinta duit. I think that's the own very sangat jujur ya. Oke. Ya, because kalau memang tidak ada cinta repot gitu ya. Kita mau sesuatu nemplok sama kita tapi nggak ada cinta. Gimana rasanya? So you have to love and respect dulu. Nah, sebelum love and respect duit, ya love and respect ke diri sendiri dulu gitu ya. Nah, coba. Dengan tadi ya, kualitas kalian ngobrol dengan diri sendiri, kualitas kalian ngobrol dengan diri sendiri, baik cara ngobrolnya, baik kemudahan untuk mengakses diri sendirinya, kemudian apa kesepakatan bersamanya seperti apa gitu ya. Terus tanyakan lagi kalau memang tadi bisa nyambung gitu ya, apa yang perlu saya lakukan kalau memang belum jadi gitu. Kalau misalnya kata si yang ngurus duit ya ini belum bisa jadi gitu kan karena apa? Terus apa yang perlu dilakukan? Ngobrol aja just like a good friend gitu. Nah, kualitas kalian ngobrol itu dengan si figur yang ngurusin duit. Kualitasnya kalau dari 1 sampai 10, berapa kualitasnya? Kualitas komunikasi kalian dengan diri sendiri yang khusus bagian mengurusi keuangan, berapa kualitasnya? Dari 1 sampai 10. Berapa kualitasnya? Ya, teman-teman bisa share di grup. Oh, 9. Oh, good ya, komunikasinya bagus. Oh, nggak apa-apa ya, yang 5 boleh. Good.
Harus jujur ya, kita harus jujur berapapun. Kalau satu pun tulis satu, enggak apa-apa. Misalnya satu tuh contohnya gimana, nggak mau ngomong, nggak nyambung, nggak dong gitu. Itu satu. Artinya mau ngomong juga nggak ada suara apa-apa gitu, nggak bisa divisualisasikan, itu satu. Nggak nyambung. Ya. Bahkan mungkin karena dia tidak pernah diadakan, tidak pernah diakui, eksistensinya pun perlu dipertanyakan gitu ya. Nah, ini sebabnya kita harus tahu bahwa ada loh di bagian kita ngurusin keuangan dan kita hadirkan sekarang. Kita panggil, kenapa? Artinya kalau dia belum mau, selama ini mungkin memang nggak pernah dipanggil gitu ya, nggak pernah diajak ngobrol. Saking nggak lama nggak diajak ngobrol sampai dia pun mungkin lupa dia ada gitu dan nggak kerja-kerja gitu ya. Eh, belum pernah ya. Sekarang coba dihadirkan Bu Liana ya, dihadirkan. Suruh ngobrol ya. Jadi diadakan, dihadirkan dan pastikan bahwa baik ngobrol dengan diri sendiri, ya, yang khusus bagian keuangan, yang ngurusin duit, maupun ngobrol dengan uang, pastikan di pihak-pihak ini itu tahu bahwa kita tuh sayang sama mereka. Ya, pastikan mereka tahu kalau kita tuh sayang sama mereka. Jadi sebelum kita mengharapkan pihak lain sayang dengan kita pastikan tahu dulu bahwa kita sayang loh. Saya sayang loh sama kamu gitu ya. And say sorry lah ya kalau memang selama ini kurang apa? Kalau selama ini kurang diperhatikan, say sorry. Karena mungkin saya belum aware gitu. Itu boleh saja. Oke. Nah, setelah sudah tahu, udah tahu ya tadi levelnya level berapa, komunikasinya. Kalau tadi misalnya 9 tapi ngebantah terus, itu artinya not good. Bukan level 9. Level 9 itu sesuatu yang sudah hampir tidak ada hambatan sama sekali. Apa aja nyambung gitu. Ngomong apa aja oke nyambung. Udah teamworknya udah solid banget. Itu kalau 9 ya. Ini artinya kualitas hubungannya, baik kemudahan mengakses maupun berkomunikasi. Ingat tadi dialognya, kualitas dialognya apa? Karena dialog itu tujuannya sama-sama saling memahami untuk kita membuat satu proyek itu berhasil gitu loh. Gitu ya kira-kira. Ini ada masukan lagi. Jadi beberapa hari lalu saya ngobrol dengan uang, suruh ajak teman. Berhasil datang, sekarang lagi slow. Oke. Kemudian dengan uang suruh ajak teman, berhasil datang, tapi sekarang ini maksud apa ya? Berhasil datang sekarang lagi slow. Jadi uangnya sudah datang tapi pelan gitu maksudnya Bu Anik? Ya, kalau yang kemarin kan datang Bu. Kan pas itu kan saya ngobrol sama uang 100. Ajak teman-teman kamu. Nggak begitu lama terus datang 500 Bu. Nah, habis itu saya ngajak ngobrol lagi datang 100. Lah kok turun? Ya nggak apa-apa, yang 100 pun dihargai. Oh, thank you. Yuk, datang lagi gitu. Iya, Bu. Masuk lagi yang di luar gitu ya. Yang lagi jalan cepat pulang gitu ya. Baru ajak karyawan tambahan gitu ya. Nanti yang udah masuk beranak pinak di dalam rekening saya gitu ya. Arigato mani. Oke, good. Ya, jadi yang sudah masuk, yuk kalian yang nyaman ya beranak pinak di sini gitu ya. Beranak cucu di sini. Nah, jadi sudah tahu ya tadi teman-teman level berapa dengan uang komunikasinya, kemudian level berapa dengan diri sendiri, komunikasi dengan diri sendiri yang khusus mengurusi bagian financial. Clear sampai sini teman-teman? Udah dapat? Dapat ya? Clear? Baru kita selanjutnya kalau sudah dapat, teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas. Ini di sini soalnya internetnya agak Jelas, Bu slow Aini. tuh. Jelas, Bu. Jelas ya? Thank you. Kalau ada yang nggak jelas, langsung aja saya diingatkan gitu ya. Nah, selanjutnya, jadi kayak tadi ya, kita harus ada komunikasi dua arah dan tanya apa yang perlu kita lakukan. Jadi ada solusinya apa gitu ya, yang tadi kita lakukan. Komunikasi dua arah.
Nah, kemudian sekarang kita masuk ke sesi blockchain release ya. Jadi kita akan healing. Kita akan healing. Apakah ada blockchain yang menghambat? Apakah ada blockchain yang menghambat kita untuk bisa berdialog dengan lancar? Apakah ada blockchain yang menghambat kita untuk bisa berdialog dengan lancar dengan bagian diri yang khusus mengurusi keuangan? Itu dulu ya. Oke. Apakah ada kolektif blockchain dari kita semua yang menghambat kita untuk bisa berdialog dengan lancar dengan bagian diri sendiri yang khusus mengurusi bagian keuangan. Oke, itu isunya ya. Nah, saya minta izin dulu untuk mengakses teman-teman semua untuk dirilis, kecuali yang sedang, jadi gini, ada beberapa teman-teman di sini yang sedang dalam program Energetic Age dengan saya. Untuk yang sedang dalam program Energetic Age, teman-teman cukup stay on aja di sini, tapi tidak perlu mengikuti. Tetapi Anda tetap mendapatkan manfaat dari sesi healing bersama ini. Oke, tapi tidak perlu mengikuti teknisnya ya. Karena dalam program Energetic Age Release ya. Jadi yang belum selesai Energetic Age Release-nya ada beberapa di sini dimohon untuk tidak mengikuti gerakan-gerakannya nanti itu ya. Tapi Anda tetap mendapatkan manfaat dari sesi active healing malam hari ini. Oke, jadi yang saya akses adalah semua yang ada di sini dan orang-orang yang akan menonton video rekaman acara ini, ya, karena dalam dunia energi tidak ada batasan ruang dan waktu gitu ya. Jadi artinya semua yang nanti akan nonton rekaman ini juga bisa mengikuti sesi ini dengan manfaat yang sama besarnya seperti yang hadir malam hari ini. Oke, saya izin untuk mengakses. Maka ada kolektif blockchain yang menghambat untuk bisa. Oke, kolektif blockchain-nya adalah unsupported. Unsupported. Kita time frame-nya bisa dapat. Time frame-nya nggak bisa dapat ya. Kemudian bersarang awalnya di. Oke. Kita dapatkan secara kolektif blockchain-nya ada berupa unsupported ya. Jadi artinya mungkin saya terangkan sedikit apa itu blockchain. Blockchain adalah hambatan energetik yang terjadi saat tubuh kita tidak berhasil memproses emosi 100%. Artinya kalau tubuh hanya memproses 90% juga jadi blockchain gitu ya. Kalau hanya proses 95% juga jadi blockchain gitu. Nah, blockchain ini selamanya ada dan bisa diturunkan kecuali dilakukan satu tindakan spesifik untuk merilisnya gitu. Dan blockchain ini juga yang kolektif ini juga salah satu kontributor terbesar perpecahan antar bangsa, antar suku ya, perang gitu, antar dua golongan itu kolektif blockchain juga kontribusinya cukup besar untuk hal-hal seperti itu. Nah, yang kita dapatkan malam hari ini adalah unsupported. Jadi jenis blockchain-nya unsupported artinya ada dalam kehidupan kita semua di mana kita merasa tidak disupport. Ada isu tidak disupport dan itu
emosi itu tidak berhasil diproses oleh tubuh kita 100%. Entah itu terjadi waktu kita usia 1 tahun, usia 30 tahun, usia remaja maybe. Jadi variatif ya di antara kita semua gitu. Karena time frame-nya nggak ketemu. Kadang kita time frame cari, tapi hari ini malam ini time frame-nya nggak ketemu, jadi kita hanya bisa dapat unsupported dan bersarangnya ada di organ reproduksi. Menariknya, organ reproduksi adalah daerah yang terkuras energinya saat kita shock. Saat kita shock, organ reproduksi adalah daerah yang terkuras energinya, gitu. Dan unsupported termasuk dalam kasus shock sebenarnya. Oke, so ini akan kita rilis bersama. Yuk teman-teman minum air putih dulu. Kemudian pastikan tidak ada makanan dan minuman yang terbuka di meja teman-teman. Ya. Kalau ada makanan atau minuman harap ditutup. Bapak Ibu ada yang pertama kali mengikuti sesi blockchain release nggak di grup ini? Kalau ada tolong tulis di chat 1 gitu. Ada. Yes. Oke. Ada Pak Yohanes. Ya. Ada Bu Husniati. Oke, jadi baru sekali. Oh ya Bu Eli. Oke. Masukannya. Jadi Ini nanti untuk kelasnya itu bagaimana ya kalau kan nanti kita ikut yang spesial yang tadi saya dengar Ibu Ayen. Oh nanti japri saya aja Bu. Oh gitu, oke. Soalnya pengen tahu lebih dalam. Ya boleh japri saya. Oke, kasih Bu. Ya makasih. Jadi teman-teman, saya akan ulangi lagi prosedurnya seperti ini. Nanti saya akan katakan beberapa kalimat seperti misalnya saya menggunakan magnet di sini ya sebagai mewakili energi kolektif. Saya akan menggunakan magnet untuk begini, mengusap kepala saya. Dan teman-teman mengikuti kata-kata saya cukup dengan mengusap menggunakan telapak tangan kanan dari dahi sampai ke leher ya, sampai ke cervical. Nah, untuk teman-teman yang sudah dalam program, yang sedang dalam program Energetic Age, tidak perlu mengikuti prosedur ini. Tapi teman-teman tetap mendapatkan manfaat dari sesi kolektif ini. Oke? Ikuti kata-kata saya, misalnya saya akan katakan saya sehat, saya bahagia, dan seterusnya, sampai terakhir, amin. Setelah amin, teman-teman ambil nafas dalam lewat hidung, pelan-pelan, lalu hembuskan pelan-pelan lewat mulut ke lantai, ke tanah. Bayangkan ada asap abu-abu yang keluar dari mulut teman-teman gitu ya, masuk ke tanah untuk diregulasi kembali energinya. Jadi ambil nafas dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan lewat mulut 2 kali. Ya. Yang kali ketiga, ambil nafas dalam lewat hidung, kemudian tahan di perut selama mungkin yang teman-teman bisa tahan, dan hembuskan dalam 1 kali hembusan. Jadi kalau yang pertama, kedua hembusnya pelan-pelan gitu ya. Yang ketiga hembusnya langsung gitu. Oke? Bisa paham? Perlu diulang? Oke, good. Ya, ikuti ya. Kita akan mulai. Unsupported, bersarang awalnya di seksual organ atau di organ reproduksi. Time frame tidak ketahuan. Ini adalah kolektif block Qi yang membuat hambatan pada saat kita mau melakukan komunikasi dengan bagian internal kita yang khusus mengurusi bagian keuangan. Kita lakukan ya. Ikuti kata-kata saya ya. Telapak kanannya diusap ya. Saya sehat. Saya bahagia. Saya dikasihi. Saya dicintai. Saya diberkati. Saya dipulihkan. Saya berharga. Saya berdaya. Saya layak. Saya disupport semesta. Saya bersyukur. Saya bersuka cita. Saya sukses. Amin. Ya, kita nafas dalam.
Sekali Nafas. lagi. Sekali lagi nafas dalam, tahan ya. Oke. Saya akan cek ulang apakah kolektif blok C. Ya, good. Ada lagi? Tidak ada ya. Oke, itu barusan yang kita rilis adalah hambatan untuk komunikasi dengan internal, yang kolektif. Apakah nanti ada yang parsial, yang sendiri-sendiri? Bisa jadi. Tapi yang kita hari ini cari adalah yang kolektif nih, yang kita semua sama. Apa sih persamaan dari blok C kita yang sama dan itu menghambat alur dialog kita dengan diri kita sendiri, khususnya yang bagian mengurusi keuangan, gitu ya. Nah, kemudian kita akan cari lagi apakah ada kolektif blok C yang menghambat kelancaran komunikasi kita dengan uang. Oke. Ya. Saya akan akses baik yang ada di sini maupun yang nanti akan menonton video ini. Kita akan akses ya. Oke, kita dapatkan despair. Despair itu mirip dengan putus asa ya. Base-nya adalah anxiety atau cemas. Oke, time frame-nya 7 tahun. Artinya, ini lokasinya nggak bisa dicari ya. Artinya adalah dalam 7 tahun terakhir inilah kita semua yang ada di sini blockchain-nya dapatnya dari situ gitu ya. Artinya di sini ada mungkin yang 7 tahun yang lalu, blockchain-nya ada yang 6 tahun yang lalu, atau mungkin ada yang baru saja yesterday gitu. Ya, tapi time frame-nya, kotak waktu bersamanya, baik kita yang di sini maupun yang nanti akan menonton video ini, itu kotak waktunya adalah 7 tahun. Oke. Kita lihat. Pakai informasi ini cukup, kita bisa rilis sekarang. Oke ya, kita ulangi lagi. Prosedurnya masih sama dengan yang tadi. Dan ingat, buat teman-teman yang masih dalam program Energetic Age, tidak perlu mengikuti teknisnya ini. Ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Despair ya, time frame-nya 7 tahun. Yuk, kita rilis sama-sama ya. Ya. Saya sehat, saya bahagia, saya dikasihi, saya dicintai, saya diberkati, saya dipulihkan, saya cerdas, saya bijaksana, saya tahu yang saya butuhkan, saya berharga, saya berdaya, saya disupport semesta, saya bersyukur, saya bersuka cita, saya layak, saya aman, saya damai, saya sejahtera,
Saya bersyukur. Saya sukses. Amin. Ya, kita nafas. Sekali lagi. Ya, apakah blok kolektif blok C? Despair. Oke, good. Nah, yuk teman-teman minum air putih dulu. Untuk berat. Belum beres ya, kita belum belum masukkan statement lagi. Kita mau kasih anchor lagi yang tadi. Yang tadi awal anchornya belum beres ya, kita kasih ulang lagi. Oke. Tadi waktu 2 sesi blockchain release, apakah teman-teman ada terlintas satu kejadian yang terasosiasi dengan terapi malam hari ini? Apakah itu kejadiannya mungkin yang ngeselin, yang menjengkelkan atau menyedihkan? Ada nggak teman-teman yang tadi waktu saya bacakan ini adalah unsupported atau ini adalah despair gitu ya, putus asa. Ada terlintas nggak kejadian yang terasosiasi dengan hal tersebut? Ada. Ada. Oke, good. Nah, kemudian coba diingat lagi kejadian tersebut. How do you feel? Apakah jadi pengen nangis keluar gitu? Keluarin aja ya. Kalau ada teman-teman yang kepikiran satu kejadian dan sesuatu yang udah lama, mungkin dulu waktu mikirin malah nggak nangis, sekarang jadi mau nangis gitu, nggak apa-apa. Keluarin nih. Jangan ditahan. Karena ini blockchain release artinya sesuatu emosi yang tidak berhasil diproses 100% kita beresin hari ini. Ya. So, ya. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah belajar juga di Better Life. Kalau nangis ya keluarin, ya, di-amplify perasaannya nggak apa, dikeluarin karena itu cara untuk memproses, cara tubuh untuk memproses emosi. Kalau marah juga harus diproses, bisa ambil anduk ya, ambil anduk kering, kemudian teman-teman berdiri, kakinya buka selebar bahu, berdiri kakinya buka selebar bahu, tekuk lututnya ditekuk sedikit, kemudian peres anduk keringnya, dan katakan sambil diperes ya, nah waktu lututnya ditekuk lagi sedikit, oke? Kemudian berdiri lagi, pokoknya prinsipnya lututnya nggak boleh kekunci ya, jadi lututnya harus agak santai, kemudian waktu gitu, lututnya tekuk, turunkan sedikit, gitu ya, kemudian berdiri lagi, tapi tetap waktu berdiri pun jangan sampai ngonci gitu lututnya. Lakukan beberapa kali, bayangkan rasa marahnya seperti apa, terus tuh anduk keluarkan. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah teman-teman bisa tidur sambil berbaring, tangannya di samping, tapi tangannya tidak terbuka, tangannya yang nutup gini. Ya. Kemudian kakinya seperti ngayuh sepeda, tapi sambil tendang. Kakinya naik atas sambil tendang-tendang gitu, tendang-tendang ke depan. Bayangkan yang ditendang itu objek yang memang teman-teman keselin gitu ya. Misalnya gini, Anda mengesalkan sebuah peristiwa yang rasanya mungkin tidak berdaya atau apa, jadi itu bisa dibuat menjadi satu objek, misalnya jadi satu bola hitam. Kemudian bola hitam itu teman-teman tendang terus sampai bolanya hancur gitu. Bisa kasih bayangan seperti itu. Oke? Atau mau pakai apapun, mau diwujudkan seperti
Ya bisa benda, bisa satu barang, bisa sebuah warna juga bisa ya untuk dibuang gitu. Oke, itu salah satu cara untuk memproses emosi ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke statement kita ya. Kita balik lagi. Wait ya. Kita akan sama-sama kembali untuk mendeklarasikan financial abundance statement kita. Oke? Sama seperti tadi, tangan kanan di dada kiri sedekat mungkin dengan jantung dan tangan kiri di atasnya. Kita sama-sama ucapkan sekali lagi ya, kita deklarasi sekali lagi dengan tentang financial abundance statement ini. Tapi sebelumnya, kita katakan kepada diri kita sendiri ya, dan dengan si uang ini ya. Kita katakan dulu kepada diri kita sendiri, wahai diriku yang khusus mengurusi bagian keuangan, mari kita sama-sama jalan program ini. Ya. Wahai bagian diriku yang khusus mengurusi bagian keuangan, mari kita sama-sama jalankan program ini dengan nyaman dan penuh berkat. Kemudian katakan juga kepada uang, wahai uang yang mewakili semua uang-uangku yang ada di dalam rekening saya maupun yang sedang ada di luar, sampaikan pada komunitasmu untuk menjalankan program ini dengan penuh berkat dan lancar. Oke. Ya, kita mulai ya. Jadi uangnya bisa ditaruh di depan monitornya gitu ya. Kalau uangnya bisa baca, seolah-olah uangnya juga membaca monitor Anda gitu. Oke? Kelimpahan mengalir ke saya. Saya layak dan berhak mandiri secara finansial. Saya suka menciptakan kekayaan dan kesuksesan untuk diri saya sendiri. Kaya adalah takdir saya. Uang datang kepada saya dengan cara yang terduga, terencana, maupun tidak terduga ataupun tidak terencana. Saya layak menghasilkan lebih banyak uang. Saya menyambut pendapatan dan kekayaan yang tidak terbatas dalam hidup saya. Uang dan spiritualitas dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Saya melepaskan semua energi dan konsep negatif tentang uang. Uang datang kepada saya dengan mudah dan tanpa susah payah. Saya menggunakan kelimpahan finansial saya untuk memperbaiki kehidupan saya dan kehidupan orang lain secara konsisten mengalir ke dalam hidup saya. Saya menciptakan kemakmuran yang konstan. Saya mampu menangani uang dalam jumlah besar. Saya merasa damai dengan memiliki banyak uang. Saya bisa menghandle kesuksesan besar dengan mudah dan penuh berkat. Hidup ini penuh dengan kelimpahan finansial. Saya mewujudkan kelimpahan finansial saya. Uang mengalir dengan mudah ke dalam hidup saya. Saya terbuka dan bersedia membiarkan kelimpahan finansial datang ke dalam hidup saya. Kelimpahan finansial mengalir kepada saya dari berbagai sumber. Saya diberkati dengan kelimpahan finansial. Kelimpahan finansial ada di sini,
dan saya sinkronkan diri saya dengannya. Kelimpahan finansial adalah hak lahir saya. Saya sayang uang dan uang menyayangi saya. Saya bersyukur atas uang yang saya terima. Dan uang pun bersyukur ada di tangan saya. Karena saya menggunakan uang untuk membuat dunia saya yang lebih baik. Saya adalah magnet uang. Amin. Oke. Tarik nafas. Sekali lagi. Tadi terputus-putus. Teman-teman, selain Bu Santi, apa suara saya terputus-putus tadi? Iya, Bu, Iya, tadi ya. sempat terputus. Iya. Iya, Bu. Putus-putus. Putus-putus. Ulang. Terputus-putusnya halaman berapa nih? Ulang ya? Ulang dari awal lagi nih. Itu tadi yang Iya, sebelum Mbak, Bu. statement, Bu. Yang awal. Dari awal ya. Nggak Sebelum semuanya, Bu. Dari awal kita baca statement ya. Oke, kita baca statement sama-sama ya. Oke, sekarang suara saya jelas? Jelas, Bu. jelas. Jelas sekali. Sangat jelas. Jelas kok. Ya, Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Statementnya diulang ya. Uangnya diarahkan. Waktu yang uangnya diajak bicara untuk baca statement sama-sama, udah belum tadi? Kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Dengeran ya. Oke, sekarang uangnya diarahkan menghadap layar monitor ya, biar kita baca sama-sama gitu ya. Jadi bayangkan diri kita sendiri, kemudian juga si bagian diri kita yang khusus mengurusi bagian keuangan, membaca ini sama-sama ya dengan uangnya semua baca. Oke, bismillah. Kelimpahan mengalir ke saya. Saya layak dan berhak mandiri secara finansial. Saya suka menciptakan kekayaan dan kesuksesan untuk diri saya sendiri. Kaya adalah takdir saya. Uang datang kepada saya dengan cara yang terduga, yang terencana, maupun yang tidak terduga atau tidak terencana. Saya layak menghasilkan lebih banyak uang. Saya menyambut sumber pendapatan dan kekayaan yang tidak terbatas dalam hidup saya. Uang dan spiritualitas dapat hidup berdampingan secara harmonis. Saya melepaskan semua energi dan konsep negatif tentang uang. Uang datang kepada saya dengan mudah dan tanpa susah payah. Saya menggunakan kelimpahan finansial saya untuk memperbaiki kehidupan saya dan kehidupan orang lain. Kekayaan secara konsisten mengalir ke dalam hidup saya. Saya menciptakan kemakmuran yang konstan. Saya mampu menangani uang dalam jumlah besar. Saya merasa damai dengan memiliki banyak uang. Saya bisa menghandle kesuksesan besar dengan mudah dan penuh berkat. Hidup ini penuh dengan kelimpahan finansial. Saya mewujudkan kelimpahan finansial. Uang mengalir dengan mudah ke dalam hidup saya. Saya terbuka dan bersedia membiarkan kelimpahan finansial datang ke dalam hidup saya. Kelimpahan finansial mengalir kepada saya dari berbagai sumber. Saya diberkati dengan kelimpahan finansial. Kelimpahan finansial ada di sini dan saya sinkronkan diri saya dengannya. Kelimpahan finansial adalah hak lahir saya. Saya sayang uang dan uang menyayangi saya. Saya bersyukur atas uang yang saya terima. Dan uang pun bersyukur ada di tangan saya. Karena saya menggunakan uang
untuk membuat dunia saya yang lebih baik. Saya adalah magnet uang. Amin. Oke. Nah, setelah ini kita noticing kembali ya, teman-teman. Tarik nafas dulu. Sekali lagi nafas dan buang lewat mulut. Oke, dan kita noticing kembali ya. Apakah sama sensasi tubuhnya, nafasnya, rasa ragu dan rasa taunya waktu pertama kali kita membaca dan sekarang? Apakah sama? Ya, setelah noticing bagian tubuh kita, perasaan kita, nafas kita, apakah nafasnya sama, deg-degan, apa lebih baik atau lebih deg-degan lagi gitu ya. Lebih sinkron, lebih nyaman, berdaya, deserve to have a lot. Beda. Oke, good. Nah, lebih baik ya. Terima kasih masukannya teman-teman. Yuk, ini juga termasuk mengalirkan energi ya waktu teman-teman chat gitu ya, mengalirkan energi. Nah, sekarang coba ngobrol sama duitnya lagi. Ngobrol sama duitnya lagi, pegang duitnya ya. Pegang duitnya dengan penuh cinta gitu ya, dengan penuh love and respect. Katakan, tadi kita sudah bersama-sama membaca. Ada komen apa? Tanya sama uangnya. Good. Uangnya mau komen apa coba? Any statement from you gitu kan? Nah, tanya sama uangnya. I love you. Good. I love you too gitu kan? Kata bilang sama uangnya. Ya. Uangnya bilang mari kita wujudkan. Good. So ini adalah dialog ya. Dialog itu perlu dua arah. Jadi bukan kita ngobrol sendiri satu arah, bukan, tapi dua arah. Ini dialog. Oke. Sama halnya dengan walaupun misalnya kita CEO ya, kita CEO dalam hidup kita. Tapi seorang CEO yang baik kan harus mendengar juga karyawan-karyawannya ngomong apa di perusahaannya, ya kan? Kalau mau perusahaannya sukses, dia harus juga mau tahu bagaimana kondisi karyawannya, sejahterakah, karyawannya sukakah dengan regulasi perusahaannya, gitu kan? Masukan-masukan dari bawah itu perlu. Ya, dari perusahaan ya, bukan dari bawah, tapi dari satu perusahaan itu sebagai satu perusahaan yang utuh gitu ya. Buahnya makin semangat untuk membuat hidup lebih baik. Good. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. The money said, don't be sad, be grateful, terima uang ini dengan baik. Good. Oke, gitu ya. So, selalu perlakukan uang dengan penuh rasa sayang dan hormat. Ya. Pernah nggak teman-teman terima uangnya tuh kembalian udah lecek, butut gitu ya. Terus rasanya gimana gitu. Never reject the money. Jangan pernah menolak uang. Kalau Anda dapat satu hari selembar uang yang mungkin secara fisik kurang nyaman, kurang bagus gitu ya, menurut Anda, tapi nilainya tidak akan kurang. Nilai uang tidak akan turun, walaupun uang itu kelipat, kerobek, bahkan robek dikit pun dibalikin ke BI itu masih nilainya sama gitu. So, apa yang dilakukan? Kalau Anda memang mau mengeluarkan uang itu duluan, katakan dengan respect bahwa dia adalah senior. Ya, senior yang sudah lebih banyak pengalaman. Makanya kan fisik beda ya, fisik uang yang sudah banyak pengalaman beredar di dunia itu dengan fisik uang yang belum pengalaman beda ya, teman-teman. Kalau yang lebaran itu duit yang belum pengalaman, benar nggak? Ya kan? Kalau uang lebaran itu ya, uang sawer, itu kan uang yang belum banyak pengalaman ya, dia belum banyak malang melintang di dunia gitu. Nah, maka apa yang kita katakan?
kita berikan kehormatan untuk uang-uang yang secara fisik sudah banyak pengalamannya di dunia malang melintang gitu ya, untuk dia beredar gitu ya, untuk dia yang maju duluan karena kita respect dia sebagai yang senior gitu. Tapi bisa juga teman-teman setorkan uang itu ke bank dan katakan bahwa dia sudah boleh pensiun dan beranak pinak ya. Artinya dia sudah boleh pensiun dini ya, dan menikmati tempatnya yang nyaman di tabungan kita dan beranak pinak di situ. Kamu kerjanya udah bikin keturunan aja gitu ya di tabungan. Oke? Ya, jadi intinya you have to treat the money love and respectful. Perlakukan dia dengan cinta, dengan sayang, dan dengan hormat. Apapun kondisi fisiknya. Karena kondisi fisik uang, mau bagaimanapun nilainya tidak akan berkurang 1 perak pun. Kecuali Anda kehilangan nomor serinya ya. Kalau udah kepotong separuh, tapi yang separuhnya lagi masih utuh, nomor serinya itu aja masih bisa ditukerin ke BI. Ya. Oke? Clear sampai sini teman-teman? Nah, sekarang coba rasakan level berapa kenyamanan komunikasi Anda dengan uang. Tadi kan udah ngukur tuh, ya, ngobrol sama duit. Level berapa komunikasinya? Coba ngobrol sama uangnya. Kira-kira berapa komunikasinya? Nilai levelnya. Oke. Good. Dari 8, sekarang 9. Good. Yang jadi turun ada nggak teman-teman? 7. 8, 9. Oke, 3 ke 7. Good. Saya tetap 9. Oke, good. Thank you masukannya teman-teman. Ya. Ini berarti tadi yang 1 dari 10 berarti belum pernah ya. Tadi belum pernah blank itu nggak ada, sekarang jadi 10. Jadi 9 ya tadi. Good, thank you. Terima kasih banyak teman-teman masukan. Ini juga aliran energi ya. Oke. So, sekarang coba ngobrol dengan bagian diri sendiri yang khusus ngurusin bagian keuangan. Bagaimana sekarang? Komunikasinya bagaimana? Bisa lancarkah? Lebih lancarkah? Saya berbicara dengan bagian diri saya yang khusus ngurusin bagian keuangan. Ya, kita bisa hadirkan ya, seperti yang ini ya, ngobrol di gini, kita bisa imajinasikan ngobrol berdua gitu. Apa komen kamu nih tentang tadi statement yang kita baca sama-sama? Komennya apa nih? Gitu. Kamu ada masukan nggak? Gitu, tanya. Ya. Kamu ada masukan nggak? Mungkin dia akan kasih masukan tertentu ya. Dengarkan, listen. Jadi, biasakan untuk komunikasi 2 arah. Listen to your money. Listen to yourself. Gitu ya. Listen, perhatikan dia ngomong apa. Jangan cuma 1 arah. Kalau 1 arah, akhirnya kita was-was karena biar bagaimanapun kita tahu mereka juga mau ngomong gitu kan. Kita nggak mau dengar. Nah, so karena kita bos yang baik, you are the good CEO yang baik dalam hidup, maka kita harus dengarkan. Apa sih masukan dari mereka gitu ya. At least bukan hanya mendengar, tapi paling tidak kita respect gitu ya. Bagaimana caranya kita respect dan sayang? Ya, kita harus tahu memperlakukan mereka bahwa mereka tuh ada gitu. Jangan di denial gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Any question? All good? Bu, aku izin nanya ya, Bu. Ya, monggo Mbak Anis. Ya, jadi kan Anis itu juga ngelesin murid kan, Bu, private. Nah, terus Anis itu sebenarnya pengen nih kayak naikin harganya, cuma Anis ngerasa, kasihan dia deh, pasti banyak duit keluar, tapi gue juga butuh gitu. Jadi Ya. kadang-kadang juga ngerasa I don't deserve to have money gitu. Itu gimana, Bu? Oke. Jadi
Semua itu kan terjadi karena sinkronisitas gitu kan. Berpikirlah bahwa Tuhan juga tidak membatasi rezeki anak itu. Oh, oke Benar oke. nggak? Iya Sama ya. dengan halnya Mbak Anies mau menaikkan zona nyaman gitu kan, melebarkan zona nyaman. Misalnya tadinya penghasilannya 10 juta per bulan atau 20 juta per bulan, sekarang mau dibikin 30-40 juta per bulan gitu. So, waktu Mbak Anies menaikkan tarifnya itu kan itu adalah dalam rangka upaya untuk menaikkan income gitu kan. Iya, Bu. Nah, so itu adalah bagian dari diri Mbak Anies gitu. Bahwa anak ini dia punya rezekinya tersendiri sesuai dengan datanya dia. Kalau datanya dia selalu bisa les, dia akan terus les. Entah bagaimana ada aja rezekinya. Tapi kalau dia punya data, waduh, nanti kalau les, kalau harganya naik gimana? Kalau dia punya data itu dia akan ketemu kejadian itu. So kalian akan disortir dengan apa namanya? Dengan synchronicity ya. Kalau sinkron pasti akan ketemu kan sistem. Begitupun anak itu dan keluarganya dipertemukan dengan kejadian-kejadian yang sesuai dengan belief system mereka. Oke Clear? oke. Jadi Clear, Bu. kita tidak bertanggung jawab dengan jangan merasa bahwa kalau saya ini nanti orang lain itu pemahaman pemikiran seperti meja judi namanya. Kalau meja judi kebayang, meja judi itu pokoknya dia cuma segini, kalau saya ambil lebih dia jadi kurang kan gitu. Iya ya. Padahal, jadi pemahaman scarcity ya, sesuatu yang terbatas. Tapi kita mesti punya pemahaman bahwa rezeki itu adalah abundance, sesuatu yang kuantum, berlipat-lipat. Artinya, sama dengan kasih sayang. Waktu kita sayang 100% dengan si anak A, tidak berarti sayang kita dengan anak B berkurang kan? Clear nggak? Iya. Seperti itulah. Oh iya ya. Kita menambah income kita, bukan berarti orang lain jadi berkurang. Tidak. Be careful. Ini belief system. Oke. I get it. Thank you, Bu Ayan. Justru kita mendoakan supaya everybody abundance gitu kan. Ya, dia hidupnya diberkati, dia bayar gampang, saya juga gampang, so everybody happy. Oke. Oke, thank you Bu Ayan. Sama-sama. Oke, ini ada masukan lagi. Ya, saya disuruh pergi ke suatu negeri, tapi belum lengkap kata-katanya. Ya, kalau gitu dilengkapi aja. Kalau dia masih belum mau ngomong, tanya, perlu apa nih biar lancar ngobrolnya gitu ya, Bu Teti ya. Ditanya supaya lancar ngobrolnya mau apa gitu. Ngobrol dulu, mungkin perlu ngopi-ngopi dulu di mana gitu. Oke. Iya, sering ya. Iya, Ci, tadi dia bilang makan, main, berdoa katanya. Oh, disuruh main. Oke, main kalau gitu ya. Good, thank you Bu Teti. Terus siapa lagi tadi kayaknya ada suara? Bu Ayan. Ya, Bu Eni gimana? Bu Ayan, jadi uang yang sudah jadi jubir kita boleh dipakai atau tetap kita simpan, Bu? Boleh dipakai, kalau dipakai ya kamu kasih tahu lagi. Kamu dinas dulu di luar ya. Nanti balik lagi gitu lah ya, Bu ya. Ya. Oke, Bu Ayan. Makasih, Bu Ayan. Kalau misalnya mau disimpan ya udah, kamu duduk manis di rekeningku ya, kan gitu, beranak pinak gitu ya. Yang subur gitu ya, beranak pinak yang subur. Oke. Jadi masih ada pertanyaan teman-teman? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Saya mau nanya Bu Ayan. Iya, Bu Ismira. Bu Ayan. Mangga. Ya, gimana? Nanti kan kalau ada rekamannya ya, terus kita mengulang lagi ya, menyebutkan dengan rekaman itu tetap nggak apa-apa ya, ikut blockchain-nya ulang lagi juga nggak apa-apa Kak Bu Ayan? Ya, ikuti aja karena memang tadi kita sudah set intention bahwa bukan hanya saat ini, tapi nanti siapapun yang nonton rekamannya tetap bisa mengikuti healingnya. Ya.
Terima kasih Bu Ayen. Jadi siapapun yang nonton rekaman dalam bentuk YouTube akan dibagikan di grup Better Life gitu ya. Nanti yang belum masuk grup, siapa yang belum masuk grup WA Better Life, mungkin bisa tulis di chat gitu. Yang belum masuk grup Better Life, supaya selalu update gitu ya, acara-acara kita. Jumat ada acara, baik itu webinar, baik itu collective healing gitu ya. Dan semua free kalau untuk yang Jumat. Tapi Anda memang disarankan untuk kalau berkenan untuk berdonasi seikhlasnya, di mana donasi ini adalah pertukaran energi Anda dengan semesta, kemudian juga sebagai bentuk syukur, dan nanti donasi ini akan kita salurkan baik untuk tanda kasih kepada narasumber yang sering kita undang ke Better Life, kemudian juga untuk biaya operasi Zoom, kemudian juga untuk tentunya untuk dibagi ada panti asuhan, panti jompo ataupun pihak hidupnya. Silakan nanti tinggal daftar ke, mungkin ada Pak Tanto ya, bisa daftar ke Pak Tanto. Ini tadi di atas mungkin ada, bisa daftar ke ini ya, ke WA-nya Bu Kiki juga bisa. 0817 0817 1058883. Anda bisa daftar, sebutkan nama dan kota domisili untuk dimasukkan dalam grup Better Life gitu ya. Oke, so sebelum kita akhiri sesi malam hari ini, yuk yang berkenan buka kamera, kita foto dulu bersama untuk Bu Ayen boleh dokumentasi. tambah satu lagi, Bu Ayen? Oh ya, silakan Bu Lucy, terima kasih. Pengen Monggo, Bu. berbagi aja, Bu Ayen. Terima kasih. Monggo, Bu. Tadi ketika ngobrol dengan uangnya begitu oke, tetapi begitu bertanya kepada diri sendiri, jawabannya adalah kamu harus rajin. Tadi kan memang saya mencari rajinnya apa gitu. Terus Bu Ayen begitu bertanya rajinnya apa. Setelah saya tanyakan lagi, rajinnya adalah menabung. Di sini saya akhirnya mendapat satu sinkronisasi bahwa kenapa ya kok saya disuruh rajin menabung. Ternyata ada belief system yang dulu ketika kami di hidup bareng Ustadz waktu itu dengan istrinya, doktrin bahwa ya kalau punya uang apa rizki atau apapun begitu, ya harus dihabiskan begitu. Ya entah itu disedekahkan atau dimanfaatkan untuk sesuatu kebaikan begitu. Sehingga sampai sekarang pun saya berapapun dapat uang ya habis begitu, nanti ada lagi, terus habis lagi, ada lagi, habis lagi, jadi tidak pernah ada menabung. Nah, mungkin ini juga dulu apa yang disampaikan oleh entah itu Bu Nyai, apakah itu seorang ustadz begitu, itu menjadi satu doktrin atau dogma. Nah, ketika sudah belajar dengan Bu Ayen, doktrin atau dogma itu kan lahir sesuai dengan apa yang orang itu kepentingan mereka begitu. Betul, betul. Nah, mungkin itu Bu Ayen. Ya, jadi Ya. memang dogma itu dibuat oleh pembuat dogma untuk kepentingan pembuat dogma, gitu ya. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan ya? Kita bikin dogma kita sendiri, lebih tepatnya seperti itu ya, gitu ya, Bu Lucy ya. Dan dogma yang sudah ada atau data yang sudah ada memang tidak bisa hapus, tetapi kita bisa modifikasi, misalnya coba mungkin Bu Lucy bisa sharing, ingat resepnya modifikasi data? Bisa sharing Bu, ingat nggak Bu resep modifikasi data dulu? Oh ya. Dulu saya titik-titik gitu aja resepnya gitu. Dulu saya memahami dan menganggap bahwa semua rezeki apa materi yang ada pada diri saya itu
harus segera saya salurkan begitu, sehingga tidak ada lagi menjadi milik saya mulai hari ini dan seterusnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Saya bisa menabung dengan bagian mudah. dari gimana ya, Mbak Ayan? Hari ini dan seterusnya saya bisa menabung dengan mudah. Dan uang senang Mulai hari berlama-lama ini dan nempel seterusnya dengan saya saya. bisa menabung dengan bijak. Ya. Terima kasih, Bu Ayan. Iya, dengan mudah. Thank you, thank you. Makasih Bu Lucy.